Konnichiwa, balik lagi bareng gue si tukang pamer yang cuma sekedar numpang lewat. Kalau kemarin gue udah kasih lihat ke kalian SHF Ultraman Zero, nah hari ini gue akan tunjukin ke kalian SHF Ultraman yang aku sebagai muridnya si Master Zero, guys. Langsung aja kita panggil namanya sama-sama dengan ultra semangat ya. Ultraman Z Alpha H. Ya, Alpha H ini adalah form pertamanya dari Ultraman Z waktu dia tinggal di bumi, guys ya. Jadi bukan form originalnya. Dan selama tinggal di bumi, dia bergabung dengan human hostnya yang bernama Natsukawa Haruki. Haruki ini adalah pilot dari robot tempur yang bernama Scavenger. Ya, jadi Scavenger ini adalah robot tempur yang ditugaskan untuk melawan kaiju-kaiju yang muncul. Dan seperti human host Ultraman pada umumnya, Haruki ini mati dalam bertugas ya. Jadi dia harus bergabung dengan Ultraman Z biar tetap hidup. Untuk bisa jadi Ultraman Z, si Haruki menggunakan device yang disebut Z-Riser. Ini adalah Riser di Ultraman Z. Dia harus menggabungkan 3 kekuatan dari Ultraman pendahulunya ya. Dan untuk Alpha H ini guys, dia menggunakan 3 kekuatan dari guru-gurunya si Ultraman Z. Itu ada Zero, Seven, dan Leo. Nah, jadi kayak gini ya tampilannya si Ultraman Z untuk formnya yang Alpha H. Kayak yang ada di packagingnya ini ya. Dan untuk barang-barang ori guys, biar kalian gak salah beli, selalu pastikan ada logo-logo ini ya. Logonya Tamashii Nation, logo Bandai, dan stiker hologramnya Tamashii Nation Quality. Juga ada logo-logo SHF di setiap sisi packagingnya ya guys. Ya, bagian atas, bawah, samping kanan, samping kiri, dan di bagian belakangnya juga guys ya. Ini ada logo SHF-nya dan beberapa pose-pose dari Ultraman Z Alpha H. Dan juga ada stiker hologram dari Suburaya Production. Oke, itu aja untuk packagingnya guys. Kita langsung buka aja dan lihat sama-sama kita dapat apa aja di SHF Ultraman Z Alpha H. Nani? Oke, kayaknya ini bakal jadi video yang cukup singkat guys ya, karena aksesorisnya ternyata nggak gitu banyak. Oke, pertama ini kita pastinya dapat figurnya Ultraman Z-nya ya. Ini adalah Ultraman pengguna seni bela diri Uchu Kempo atau karate luar angkasa ya. Ini kita dapat sepasang tangan khasnya Ultraman yang buat keluarin jurus sinar beam ya. Ini yang punya Ultraman Z. Juga dapat sepasang tangan yang mirip tangan yang buat keluarin jurus tadi ya guys. Cuman ini bagian jempolnya agak ketekuk. Ini mungkin tangan khasnya yang buat pose Uchu Kempo ya. Berikutnya kita juga dapat sepasang tangan yang mirip tangan relax, tapi ini juga agak kayak mencengkram gitu ya tangannya. Mungkin ini buat pose bertarung sih kalau menurut gue sih ya. Jadi kita cuma dapat 3 pasang doang ya guys ya tangannya. Sedangkan yang kepasang di Ultraman-nya itu tangan mengepal ya, ada sepasang tangan mengepal. Oke, kita juga dapat color timer yang berwarna merah atau pink ya ini ya. Bentuknya Z. Nanti kita tinggal ganti aja bagian color timernya Ultraman Z yang warna biru ini, yang di bagian dadanya ke bagian warna merah ini. Ya ini cukup simple sih, tapi lumayan keren sih bentuknya. Oke, itu aja yang kita dapat di set ini guys ya. Nggak ada apa-apanya lagi. Jadi langsung aja kita lihat detailnya si Ultraman Z Alpha H-nya guys. Ya, ini dia guys, figurnya si Ultraman Z Alpha H. Oke, secara keseluruhan tampilannya ini oke banget sih guys ya. Terutama yang di bagian armor-armornya ya. Dan ini bagian color timernya juga cukup unik. Bentuknya huruf Z sesuai kayak nama si Ultraman-nya. Dan ini dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya guys. Ini sculptingan-sculptingan yang di badannya sih mantep banget sih ini. Ini dari depan sampai ke belakang-belakangnya ya, detail banget. Terus di bagian mukanya juga ini kalau buat cek sih kayaknya cukup akurat ya sama yang kita lihat di filmnya. Dan banyak detail-detailnya ya, ini yang di bagian mukanya sini. Terus yang di bagian tanduk sampingnya juga ini mirip banget sama yang punyanya Ultraman Zero ya. Dia juga bisa keluarin kayak Z Slugger juga dari bagian tanduknya itu. Dan ini kalau yang di bagian matanya juga ini clear part guys. Di dalamnya itu masih ada tekstur-tekstur kayak kristalnya lagi. Terus di bagian jidatnya juga ini ada kayak lampu beam gitu ya, yang buat keluarin sinar juga kayak Ultraman Zero. Tapi sayangnya warna hijaunya ini kayaknya bukan clear part ya. Ini cuman kayak dicat aja gitu. Nah, untuk Ultraman Z sendiri ini banyak banget ya separasi warnanya. Jadi dominannya itu warna silver, biru, sama merah. Tapi di beberapa bagian yang kecil-kecil itu ada aksen kayak biru muda sama hitamnya juga.
Jadi dengan detail kayak gini ya, kayaknya mesti agak sedikit maklum ya kalau banyak codet tetesan-tetesan catnya. Untuk warna yang di action figurnya sendiri ini, kalau menurut gua agak terlalu terang ya dibandingin sama yang kita lihat di filmnya. Di filmnya itu agak kusam gitu warnanya. Ya tapi sebenarnya nggak masalah juga sih, karena warna-warna kayak gini sebenarnya lebih bagus ya kalau buat kita foto-foto mainannya nanti. Ini yang agak bahaya nih warna-warna silvernya ya, silver bright kayak gini. Dari pengalaman gua, warna-warna silver bright kayak gini nih gampang coak ya kalau misalnya kita mainin dan kegores-gores dikit. Tuh kayak punya WOS gue itu udah lumayan coak-coak banyak tuh di bagian pahanya sini yang warna silvernya. Nah ini untuk bagian yang gua kurang suka itu ada di bagian pinggulnya sini ya guys, di bagian depan sampai ke belakang pantatnya sini ya. Ini dibandingin yang lain-lain, warna merahnya itu agak sedikit beda. Jadi kalau yang lain itu warnanya agak ngedoff merahnya, yang di bagian pinggulnya sini warnanya warna plastik merah nyala gitu guys. Jadi agak glossy ya. Aduh, jelek parah. Oke, untuk artikulasinya selayaknya SHF Ultraman pada umumnya ya. Kepalanya ini lancar-lancar aja. Tangannya ini bisa pose huruf T ya. Shoulder padnya juga ada join, jadi cukup aman buat pose kayak gini. Ada butterfly joint, rotasi di bicep, siku bisa sedikit diputer, terus double joint juga. Rotasi di pergelangan tangan, bisa gerak naik turun, dan ini tangannya bisa diputer 360 derajat tanpa ada masalah. Di bagian dadanya bisa diputer sedikit, terus miring-miring juga dikit ya. Rotasi di pinggang juga sedikit sekali, ini bisa miring-miring juga karena ada ball jointnya ya. Pahanya bisa ditarik dulu ke bawah biar bisa split segini jauh. Tapi hati-hati guys, bagian armor yang di samping pahanya nih rawan kegores ya, kayak yang gue bilang tadi. Bisa nendang ke depan segini jauh juga ya kalau udah ditarik. Ke belakangnya segini aja karena kepentok yang di bagian pantatnya. Terus seperti biasa ada rotasi di bagian pahanya, double joint di bagian lututnya. Ini pergelangan kakinya diputarnya agak susah guys, tapi ada joint di bagian ankle-nya sama joint di bagian ujung sepatunya. Tingginya kurang lebih 15 cm, terus ini perbandingan tingginya sama SHF Zero Seishou dan Jido Senpai. Dan perbandingan sama Ultra Monster Series Gomora dan Brave Hero Statue Ultraman 3. Ini gue beli barang ready ya, seharga Rp500.000 di Tokped. Jadi buat fans-fansnya Ultraman RTV ini pas banget ya guys. Pas serialnya lagi tayang, terus pas barangnya baru masuk juga nih di Indo. Jadi gampang kalau mau cari item ini di marketplace. Oke, sekian dulu video hari ini. Bantu like, share, dan subscribe guys. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. See you in next video, bye-bye.